Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Siti Fadilah dengan NIM 932121919 akan menyampaikan tugas UAS Pemikiran Modern dalam Islam dengan mengangkat tema Islamisasi Ilmu Nahwib Al-Atas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita kenal biografi dari Al-Atas. Nahwib Al-Atas bernama lengkap Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Ibnu Muhammad Al-Atas. Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas lahir di Bogor pada tanggal 5 September 1931 Masehi. Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia memiliki saudara yang bernama Syekh Husain, putra pertama yang merupakan seorang ahli sosiologi dan menjadi wakil rektor universitas di Malaysia. Adik bungsunya bernama Syekh Zaid, merupakan seorang insinyur kimia dan sebagai dosen Institut Teknologi di Mara. Ada 5 kerangka pemikiran Al-Atas tentang Islamisasi ilmu. Yang pertama, dewesternisasi dan Islamisasi ilmu. Yang kedua, metafisika dan epistemologi. Yang ketiga, sumber dan metode pengetahuan. Yang keempat, epistemologi pencapaian makna. Dan yang kelima, moralitas dan pengetahuan. Kerangka yang pertama adalah dewesternisasi dan islamisasi ilmu. Menurut Nahwib, islamisasi merupakan proses pembebasan manusia dari metodologis, tradisi, magis, animis, nasionalis, kultural, dan sekularisme. Dengan kata lain, dewesternisasi merupakan proses mengenal, memisahkan, dan mengasihkan unsur sekuler yang terdiri dari substansi roh, watak, dan kepribadian budaya serta peradaban barat dari tubuh, pengetahuan yang akan merubah bentuk, nilai, dan tafsiran. Upaya dewesternisasi ini tidak akan mempunyai signifikasi bagi umat Islam bila tidak dilanjutkan dengan gerakan islamisasi. Kerangka selanjutnya yakni metafisika dan epistemologi. Pemikiran metafisika Nahwib berawal dari paham teologis yang dikenal sebagai istilah tasawuf. Nahwib memberikan batasan yang jelas mengenai berbagai tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut mubtadi atau tingkatan awal, yang kedua disebut mutawasih, dan yang ketiga disebut muntahi. Kemudian menurut Atalas, epistemologi sains modern berpijak pada landasan pemisahan agama dalam ilmu pengetahuan. Sains modern bertumbuh dan berkembang dari tradisi filsafat yang menafikan kekuasaan dan keberadaan Tuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Landasan epistemologi ini berdasar pada metode rasionalis empiris yang menyangkal peran institusi serta menolak wahyu agama sebagai sumber ilmu yang benar. Selanjutnya, sumber dan metode pengetahuan. Sumber dan metode pengetahuan ilmu Nahwib mengatakan bahwa ilmu datang dari Tuhan dan diperoleh melalui sejumlah saluran indera yang sehat, laporan atau informasi yang disandarkan pada otoris akal sehat dan institusi. Pengetahuan dalam pandangan Nahwib Al-Atas adalah suatu yang melimpah dari Tuhan sehingga masuk ke dalam ruh, kemudian ditafsirkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam ruh tersebut, hingga akhir pengetahuan dalam bentuk simbol dan proposisi logis dan matematis. Selanjutnya, epistemologis pencapaian makna. Al-Atas mengakui adanya tingkatan yang lain selain tingkatan eksistensi pada tingkatan kebenaran yang rasional, yakni tingkatan supranatural atau transcendental yang dialami oleh para nabi, wali Allah, dan orang-orang bijak yang amat dalam ilmunya. Sehingga tingkatan ini disebut tingkatan eksistensi suci.
Yang terakhir adalah moralitas dan pengetahuan. Moralitas dan pendidikan merupakan lanjutan dari pemikiran manusia tentang konsep agamanya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah ad-din atau agama. Maka dalam hal ini, yang menjadi kajian pertama dalam konsep ad-din itu sendiri sebelum membahas hal lainnya. Menurut atas, salah satu terminologi yang menjadi sorotan utama adalah berkaitan dengan moralitas dan pendidikan yang menjadi istilah dalam agama. Pembahasan selanjutnya yakni pro dan kontra dalam Islamisasi ilmu perspektif Al-Atlas. Pro dan kontra Islamisasi ilmu perspektif Al-Atlas. Kritik Al-Atas terhadap Islamisasi yang dilakukan Faruqi bahwa Faruqi hanya melakukan Islamisasi ilmu kontemporer saja dan tidak melakukan rekonstruksi atas ilmu. Proses Islamisasi harus melakukan dua langkah utama, yaitu proses verifikasi dan proses penyerapan dengan batasan-batasan tertentu. Proses Islamisasi adalah proses sintesis seperti dilakukan Faruqi. Sintensa dapat dilakukan ketika konsep-konsep Barat telah disaring dan direduksi unsur-unsurnya. Yang paling penting, lanjut al-atas, Islamisasi Al-Faruqi mengecilkan peran tasawuf. Bagi al-atas, tasawuf adalah cara yang harus pula dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman empirisme, pragmatisme, materialisme, dan rasionalisme sempit yang merupakan sumber utama sains modern. Masuknya konsep tasawuf menurut al-atas akan memberi arah yang benar pada kesatuan akal, jiwa, intuisi, dan spiritualitas. Selanjutnya, urgensi Islamisasi ilmu menurut al-atas. Urgensi Islamisasi ilmu menurut al-atas. Menurut al-atas, ilmu pengetahuan yang ada saat ini adalah produk dari kebingungan skeptisme yang meletakkan keraguan dan spekulasi derajat dengan metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang valid dalam mencari kebenaran. Selain itu, ilmu pengetahuan masa kini dan modern secara seluruh dibangun dan ditafsirkan juga diproyeksikan melalui pandangan dunia, visi intelektual, dan persepsi psikologis dari kebudayaan dan peradaban barat. Jika pemahaman ini masuk ke dalam pikiran ilmuwan muslim, maka akan sangat berperan timbulnya sebuah fenomena yang berbahaya, didefinisikan oleh al-atas sebagai deislamisasi pemikiran-pikiran umat Islam. Oleh karena itu, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, ia mengajukan gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan serta memberikan formulasi awal yang sistematis yang merupakan prestasi inovatif dalam pemikiran Islam modern. Tema tokoh selanjutnya adalah Islam rasional Harun Nasution. Yang pertama adalah pemaknaan Islam rasional menurut Nasution. Jadi, menurut Harun Nasution, perubahan paradigma Islam tradisionalis menuju paradigma Islam rasionalis dengan menawarkan prinsip-prinsip rasional atau rasionalitas yang telah diuji dalam sejarah pemikiran Islam abad klasik. Meskipun jargon-jargon yang digunakan untuk menggambarkan pembaharuan pemikiran Islam berbeda-beda, misalkan seperti modernitas Islam, kontekstualisasi Islam, dan lainnya, sementara Harun Nasution menggunakan istilah Islam rasional. Namun ide pembaruan tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlunya mengkaji kembali ajaran Islam dengan menggunakan nalar rasional dan Islamis, agar umat Islam mampu menjawab dan merespon perubahan globalisasi dan mampu mengejar ketertinggalan. Yang kedua, aplikasi dan implikasi Islam rasional menurut Nasution.
Islam menurut Harun berbeda dengan Islam yang banyak dipahami oleh umat Islam pada umumnya, karena baginya Islam bukan hanya mempunyai satu, dua aspek saja. Islam di sini mempunyai beberapa aspek yang diantaranya ialah aspek teknologi, aspek ibadah, aspek moral, aspek mitisme, aspek filsafat, aspek sejarah, aspek kebudayaan, dan lain sebagainya. Inilah Islam yang sebenarnya menurut Harun, yang selama ini tidak banyak diketahui dan dipahami oleh umat Islam hingga sekarang ini. Selanjutnya, urgensi Islam rasional menurut Nasution. Pengaruh ide-ide dan gagasan Harun Nasution begitu terlihat jelas dalam bidang pendidikan, karena merupakan alat untuk mengubah masyarakat dengan menggunakan pendidikan, yakni Yai Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai medianya yang memang paling efektif dan signifikan. Pemikiran Harun tentang Islam rasional ini tertuang dalam karya-karyanya dalam bentuk buku dan artikel. Upaya yang dilakukan Harun untuk mengimplementasikan pemikirannya adalah melalui pendidikan, khususnya di IAIN Syarif Hidayatullah. Harun berupaya mengubah informasi kurikulum dengan pemikirannya, sehingga melahirkan generasi baru. Tokoh selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid tentang Islam kosmopolitan. Biografi dari Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus di Pesantren Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Pada tanggal 4 Agustus 1940 Masehi, seorang putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Nyai Solihah. Ayah Gus Dur yaitu Kiai Haji Wahid Hashim merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1914 di Tebu Ireng, Jombang. Ibunya, Nyai Haji Solihah, merupakan seorang putri dari Kiai Haji Bisri Sansuri, seorang Kiai Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Den Anyar, Jombang, yang terkenal atas penguasaannya di bidang fikih agama Islam. Selanjutnya adalah makna Islam kosmopolitan menurut Gus Dur. Konsep pendidikan Islam kosmopolitan menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan gambaran dari Islam yang mencerminkan keluasan dan kematangan wawasan, serta pandangan dalam keagamaan seseorang. Kerangka pandangan Gus Dur tentang Islam kosmopolitan tidak bisa dilepaskan dari unsur universalisme Islam yang selalu terkait dengannya. Karena nilai-nilai universal yang digunakan sebagai cara pandang dalam Islam akan memancarkan sikap dengan cara pandang yang kosmopolit. Kerangka pandangan Gus Dur tentang Islam kosmopolitan juga tidak bisa dilepas dari gagasan tentang pribumisasi dalam Islam dan juga latar belakang yang kental dengan nuansa pesantren. Ketiga unsur yang mengelilingi pandangannya tentang Islam kosmopolitan, keleluasaan, dan kematangan tersebut dapat tercermin dalam keterbukaan sikap yang dengan sendirinya akan melahirkan sifat inklusif, toleran, moderat, serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Kemudian, aplikasi dan urgensi Islam kosmopolitan menurut Gus Dur. Gus Dur akan menjadikan Islam sebagai agama yang terbuka, tidak kering. Sebagai sebuah gagasan besar, Islam akan mudah beradaptasi dan mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan kekinian yang barangkali tidak ditemukan, bahkan tak terjawab semasa awal-awal berdirinya Islam. Namun perlu digarisbawahi, daya serap ini perlu dilakukan secara kritis agar Islam tak jadi agama yang melakukan taklid buta terhadap wacana-wacana asing. Dengan begitu, internalisasi nilai-nilai Islam yang kerap kali digunakan akan dengan mudah dilakukan. Sikap daya serap yang tinggi akan
menyemestakan pemikiran dan gagasan Islam ke hadapan masyarakat internasional. Dengan begitu, seiring bertambahnya waktu, Islam akan menjadi subjek maha pintar yang mampu menjawab berbagai persoalan pada masa kini, menyerap ragam pengetahuan yang berasal dari manapun, tanpa embel-embel identitas yang sempit. Bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan. Prinsip daya serap ini akan membawa Islam menuju agama yang berkemajuan dan mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian secara kontekstual. Selanjutnya, implikasi Islam kosmopolitan versi Gus Dur. Pesantren dengan pembaruannya, yaitu dengan memasukkan pengajaran ilmu umum dalam kurikulum pesantren. Pesantren yang dahulu hanya sebagai tempat untuk mendalami ilmu agama, dimodernisasi menjadi lembaga yang mengajarkan ilmu secara komprehensif, yang meliputi ilmu agama dan ilmu umum, dengan tetap mengutamakan pengajaran yang mendalam terhadap keduanya. Tokoh yang terakhir adalah Amin Abdullah dengan integrasi keilmuan. Biografi tokoh Amin Abdullah. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah MA atau biasa dipanggil Pak Amin lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 1953 Masehi. Ia merupakan anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan seorang santri didikan pondok pesantren bernama Haji Ahmad Abdullah yang aslinya berasal dari Pati, Jawa Tengah, dengan priai yang bernama Siti Aisyah. Sejak kecil, Amin Abdullah begitu menonjol dalam aspek intelektual dan spiritualnya. Ketika dewasa, beliau aktif dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan keagamaan. Selain itu, ia juga menjadi anggota Badan Akreditasi Jurnal pada tahun 2003-2004. Kerangka pemikiran Amin Abdullah tentang integrasi keilmuan. Pemikiran Amin Abdullah masih dapat dikatakan memiliki ciri tersendiri sebagai pembeda dari pemikiran lainnya. Pemikiran Islamisasi yang dikemasnya dalam gagasan rekonstruksi pendekatan kajian agama pada dasarnya mengacu pada dua dari empat pendekatan. Ian Gilbert dengan alternatif interaksi agama dan sains. Dua pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dialog, pendekatan integrasi. Pendekatan dialog banyak digunakan oleh Amin Abdullah sebagai upaya membangun sikap scientificist di antara domain agama dan sains. Sedang pendekatan integrasi banyak digunakan oleh Amin Abdullah ketika upaya rekonstruksi pendekatan kajian agama telah sampai pada tahap pengolahan dan pencetusan model baru dalam pendekatan kajian agama. Kemudian, aplikasi dan urgensi integrasi keilmuan versi Amin Abdullah. Gagasan paradigma integrasi interkoneksi yang dipelopori Amin Abdullah tampil memukau dan mencoba untuk memecahkan kebutuhan dari problematika kekinian, sehingga dari berbagai disiplin ilmu itu tidak hanya sampai pada sikap single entity, arogan keilmuan merasa satu-satunya yang paling benar, isolated entities dari berbagai disiplin keilmuan terjadi isolasi, tiada saling tegur sapa, melainkan sampai pada interconnect entities, menyadari akan keterbatasan diri masing-masing disiplin keilmuan, sehingga terjadi saling kerjasama dan bersedia menggunakan metode walaupun itu berasal dari rumpun ilmu yang lain. Implementasi integrasi keilmuan perspektif Amin Abdullah. Paradigma integratif interkonektif yang ditawarkan oleh Amin Abdullah ini merupakan jawaban dari berbagai persoalan di atas. Integrasi dan interkoneksi antara disiplin ilmu, baik keilmuan sekuler maupun keilmuan agama, akan menjadikan keduanya saling terkait satu sama lain, bertegur saba, saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian, ilmu agama
tidak akan lagi berkutat pada interteks klasik, tetapi juga menyentuh pada ilmu-ilmu sosial kontemporer. Thanks for your attention. See you next time.